Mengapa politik identitas tetap hidup di Indonesia? Karena politik identitas adalah cerminan politik elitis. Politik elitis tak lain adalah gambaran kepolitikan kita yang masih berciri patronase, sangat personal dan karenanya juga acap tidak rasional atau setidaknya kurang rasional. Kemudian tiba-tiba muncul medsos seperti Twitter, Facebook, YouTube. Apakah ini berkah atau bencana? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau beda pilihan, kalau beda jangan baper. Pada bagian sebelumnya kita bicara tentang kaum elite yang lebih suka rakyatnya bodoh agar gampang diadu domba, agar mudah ditipu. Bahkan Adolf Hitler, penguasa fasis dari Jerman, mengatakan bahwa alangkah beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir. Dan lebih celakanya lagi jika rakyatnya yang tidak berpikir itu pegang HP, ponsel Android yang cuma jadi follower atau bahkan agen, tukang ojek, pengantar isu, hoax, fitnah, kabar bohong, ujaran kebencian. Benarkah begitu? No surprise. 030. No surprise. Dan dalam politik elitis, rakyat jelata tetap saja rakyat jelantah. Kita lihat rakyat memang bisa ngomong apa saja, tetapi negara bisa membatasinya entah dengan UU ITE atau UU KUHP yang baru saja dan akan mulai berlaku 3 tahun ke depan, sekitar tahun 2025. Konfigurasinya akan tetap yang kuat yang akan menang, bukan yang benar yang akan berkuasa atau yang jujur dan adil yang akan menjadi pertimbangan. Apalagi watak teknologi baru ini juga mendorong lahirnya era yang disebut post-truth, pasca kebenaran, di mana fakta bukan sesuatu yang suci karena ia bisa dilahirkan atau direkayasa jauh lebih canggih dibanding Hitler. Dengan mantra jika kebohongan terus-menerus disampaikan ia akan menjadi kebenaran. Tidak, sekarang bukan itu, tetapi sejak dalam gagasan sudah bisa dicekokkan ke publik dan ditetapkan dalam bentuk yang disebut konstitusi sebagai undang-undang, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. No surprise. 3893. No surprise. 030. No surprise. Sisi lainnya lagi, politik elitis yang melahirkan kepolitikan personal dalam kultur feodal dan dengan sistem patronase yang kuat. Apapun teknologinya, piramida korban manusia tetap. Elite kelas atas tetap saja mendominasi, mengkooptasi, menghegemoni, menguasai. Rakyat jelantah lagi-lagi hanya sebagai followers, subscribers, objek, bukan subjek. Sekarang ini dengan terutama Twitter dan YouTube, hampir semua elite politik kita mempunyai akun atau kanal dua platform medsos yang paling populer itu. Kenapa? Karena di Indonesia, dua platform medsos itu yang paling pas dengan karakter masyarakat kita dengan tingkat literasi yang rendah. Twitter cukup dengan informasi atau pernyataan sekilas. YouTube lebih-lebih untuk masyarakat yang kuat tradisi kelisanannya. Adalah media yang paling mudah untuk membangun relasi. Kita tidak melihat watak media massa yang dulu memakai dalil-dalil jurnalistik yang berimbang, imparsial, independen, tidak memihak, terkonfirmasi.
Medsos tidak membutuhkan itu. Siapa saja boleh memberi pernyataan, bahkan klaim atau pendakuan tanpa harus melalui proses verifikasi, konfirmasi, afirmasi, atau bahkan seleksi dan sebagainya. Sebut siapa tokoh yang tak punya akun medsos. Presiden Jokowi pun selain memiliki berbagai akun medsos yang bersifat official, juga punya akun personalnya. Semuanya punya, sampai menteri, anggota parlemen, para politikus, pengamat politik, akademisi, lembaga polling apalagi. Dan dimulai dari Pandana Baban menjelang akhir tahun 22, berkait dengan promosi buku biografinya sang petarung, mulailah medsos para editor ini semakin menguasai media informasi dan komunikasi publik. Politik kemudian menjadi gosip yang bisa mengalahkan gosip artis. Dari para pelaku politik itu, segala sesuatu yang dulu tidak bisa disampaikan, kini bahkan disampaikan sendiri oleh pelakunya. Betapa lucunya konflik antara Yusuf Kala dan Rizal Ramli di depan Jokowi. Betapa lucunya Rizal Ramli yang tidak mau di reshuffle, terus kemudian dikibuli Jokowi dan JK, ditinggal pulang. Betapa lucunya bagaimana SBY ternyata tidak bisa menjawab 5 pertanyaan Megawati sebagai syarat untuk bisa bersilaturahmi. Betapa lucunya bagaimana Amin Rais, Abu Bakar Tanjung, Taufik Imas, Gus Dur, dan lain sebagainya sebagai aktor-aktor di panggung teater politik nasional kita. Cerita-cerita mereka bisa bikin ketawa, tapi juga sekaligus sedih, karena kita bisa ketawa karena betapa pandirnya mereka. Tidak sebagaimana generasi Soekarno merumuskan bentuk dan jenis negara di masa depan. Generasi peralihan setingkat Gus Dur, Megawati, dan sebagainya itu hanya mengantar reformasi 98. Tapi formasi macam apa yang mereka hendak reformasi kek, rehabilitasi kek, renovasi kek, restorasi kek. Yang terjadi malah reduksi pemikiran. Itu menyedihkan.